Salam semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya bagi kita untuk berdoa terlebih dahulu. Maka izinkan saya untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas semua berkat dan penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami bisa dapat terbangun dari tidur kami tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berkati, Engkau sertai Bapa, biar apa yang akan kami renungkan dapat sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah menang atas keinginan. Sebagai seorang anak muda, kita pasti memiliki banyak sekali keinginan. Namun, kita sendiri harus belajar untuk membedakan mana sih keinginan yang selaras dan juga mana sih keinginan yang tidak selaras bahkan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena apabila keinginan kita ini berlawanan dengan kehendak Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang mencelakakan. Oke lah kalau keinginan kita tuh keinginan selaras dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau keinginan kita tuh cenderung tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, lebih baik kita dari sekarang belajar untuk mengontrolnya. Karena bila kita membiarkan atau bahkan memberi makan keinginan kita yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan tersebut, semakin lama kita akan semakin sulit untuk mengontrolnya. Jika kita tidak hidup selaras dengan kehendak Tuhan, maka itu pasti akan berdampak pada pertumbuhan iman dan rohani kita. Nah, kalau pertumbuhan iman dan rohani kita terkendala, akan sulit bahkan tidak mungkin bagi kita dapat menjadi pribadi yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Apabila pertumbuhan iman dan rohani kita tidak bertumbuh karena yang tepat, akan sulit dan bahkan tidak mungkin juga bagi kita berjalan di jalan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maka dari itu, penting bagi kita untuk belajar menang atas keinginan kita, agar masa muda kita tidak kita sia-siakan untuk hal yang tidak baik untuk hidup kita. Oke, dari tadi kita kan bahas tentang keinginan-keinginan. Nah, sebenarnya keinginan itu apa sih? Kita kan sering ya mendengar kata kehendak Tuhan, tapi tidak dengan keinginan Tuhan. Nah, keinginan itu sifatnya emosional dan sementara, dapat dipengaruhi oleh perasaan dan situasi. Jadi intinya keinginan adalah sesuatu yang muncul dari hati kita. Kita menginginkan sesuatu, tapi belum tentu sesuatu itu kita butuhkan. Atau perasaan yang ingin memiliki sesuatu tanpa memikirkan sisi mendesak atau tidak, butuh atau tidak, baik segera maupun di waktu yang akan datang. Jadi keinginan itu sifatnya itu tiba-tiba muncul dari hati, bisa juga random gitu. Kayak misal aku pulang sekolah pengen makan miswe, pengen minum miswe, pengen makan wismi. Nah, pas perjalanan itu kita juga bisa tiba-tiba berubah pikiran, gak jadi wes, aku masih kenyang, aku gak ada uang gitu. Jadi keinginan itu sifatnya labil, berubah-berubah tergantung situasi dan emosi. Berbeda dengan keinginan, kehendak itu sifatnya rasional dan berhubungan dengan tujuan jangka panjang serta berasal dari tekad dan keputusan. Kehendak adalah sebuah keputusan yang kita buat dengan niat dan tekad. Kehendak seharusnya bersifat rasional dan sudah kita pikirkan kenapa sesuatu harus kita kejar, dan itu biasanya bersifat jangka panjang. Jadi di sini perlu kita pahami bahwa keinginan kita itu tidak selevel dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau hari ini kita tuh ngambek sama Tuhan, kayak bete sama Tuhan, kok keinginanku gak tercapai sih? Coba bandingkan dulu. Kalau kita mau sandingkan dengan kehendak Tuhan, itu gak selevel. Karena keinginan kita itu bukan sesuatu yang kalau gak kita dapetin, kita nikmati. Enggak, bukan. Itu namanya kebutuhan. Keinginan kita kalau gak kita dapet, mungkin kita cuma bakal sedih atau nangis. Ya, cuman. Namun apabila kehendak Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah penyesalan seumur hidup. Pada masa tua nanti kita akan menyesal. Kita tidak mengejar kehendak Tuhan. Kita malah mengejar keinginan-keinginan duniawi yang tidak ada habisnya. Kehendak Tuhan adalah sebuah rencana, sebuah maksud, sebuah tujuan, bisa dijelaskan, rasional dan berguna untuk kehidupan kita. Jadi, apabila hari ini kita berdoa bahwa kita mau tahu kehendak Tuhan, kita harus bersedia untuk menukar keinginan kita yang fana dengan kehendak Tuhan. Jangan kita mengingini kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, namun dengan syarat bahwa keinginan kita juga harus tercapai. Itu namanya kita nego sama Tuhan. Kita berkompromi sama Tuhan. Nah, kita perlu memahami bahwa lebih penting kehendak Tuhan daripada keinginan kita. Nah, sekarang gimana sih cara biar kita bisa menang dari keinginan kita? Cara yang pertama adalah fokus dengan pemberitaan firman Tuhan dan renungkan firman-Nya. Firman Tuhan adalah pedoman yang membimbing kita untuk tetap berjalan dalam kehendak-Nya. Dengan terus merenungkan firman Tuhan, kita dapat membedakan
antara keinginan pribadi yang sementara dan kehendak Tuhan yang kekal. Semakin kita memahami firman Tuhan, semakin kita memiliki hikmat untuk menolak keinginan yang tidak sesuai dengannya. Jadi cara yang pertama yaitu dengan fokus terhadap pemberitaan firman Tuhan dan renungkan firman-Nya. Jadi kalau misal pendeta kalian khotbah, teman kalian menyampaikan firman atau bahkan guru mengajar kalian wajib mendengarkan dan fokus. Karena itu merupakan salah satu cara agar kita mengerti firman Tuhan sehingga kita memiliki pedoman untuk menang atas keinginan kita. Di Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105 dikatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jadi di sini firman Tuhan itu berperan untuk menerangi jalan kita agar tidak tersesat dalam keinginan yang salah. Oke. Lalu cara yang kedua adalah bersedia melepaskan keinginan yang bertentangan dengan Tuhan. Mengalahkan keinginan diri berarti bersedia tunduk pada kehendak Tuhan. Bahkan jika itu berarti melepaskan sesuatu yang kita inginkan. Keinginan kita seringkali bersifat emosional dan jangka pendek. Sementara kehendak Tuhan bersifat kekal dan membawa kebaikan sejati. Di Lukas pasal 9 ayat yang ke-23 dikatakan, katanya kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Menyangkal diri berarti tidak selalu menuruti keinginan pribadi, tetapi menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi apabila kita ingin menang dari keinginan kita harus mau melepaskan keinginan kita dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu, cara yang ketiga adalah pandanglah sekitar bukan dengan rasa iri, melainkan rasa syukur. Kadangkala keinginan kita itu berasal dari rasa iri kita. Kita mengingini apa yang orang lain punya. Iri hati itu muncul ketika kita merasa kurang dibandingkan dengan orang lain. Namun, Tuhan ingin kita memiliki hati yang penuh syukur, karena Dia selalu mencukupi kebutuhan kita. Dengan bersyukur, kita belajar untuk fokus pada berkat yang Tuhan sudah berikan, bukan pada apa yang kita miliki. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 dikatakan, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Mengucap syukur dalam segala hal membantu kita untuk tidak tergoda oleh keinginan duniawi yang tidak perlu. Jadi perlu bagi kita untuk bersyukur dan menghilangkan rasa iri hati. Oke, rasa iri hati itu manusiawi, normal. Cuman perlu kita kontrol. Dan kita harus selalu berusaha untuk mengucap syukur dalam segala hal. Oke, sekarang cara yang keempat. Cara yang keempat ini harus dilakukan untuk menopang ketiga cara sebelumnya. Cara keempat ini adalah berdoa dan mencari petunjuk Tuhan. Dalam menghadapi berbagai keinginan, kita harus selalu datang kepada Tuhan dalam doa. Doa bukan hanya untuk meminta sesuatu, tapi juga untuk mencari hikmat dan petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Kita harus berdoa dengan hati yang berserah, bukan hanya ingin keinginan kita dikabulkan. Pada Matius pasal 26 ayat yang ke-39 dikatakan, "Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, 'Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.'" Di ayat ini, Yesus sendiri mengajarkan bahwa dalam doa, kita harus mengutamakan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi kita. Oke, mungkin sekian renungan yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas semua berkat dan penyertaan ya Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat menyelesaikan renungan kami Bapa. Bapa, kiranya Kau berkati, Engkau sertai Bapa, biarlah apa yang kami renungkan dapat kami pahami dan dapat kami serap dengan baik ya Bapa. Bapa, kiranya Kau juga memberikan kami hikmat ya Bapa, biarlah kami dapat mengerti ya Bapa, apa kehendak-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan berbagai aktivitas kami ya Bapa, kiranya Kau berkati, Engkau sertai, biarlah apa yang akan kami lakukan dapat surut dan kehendak-Mu dapat memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, thank you. Bye-bye.